Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Pengakuan iman. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pada hari ini, mari kita merenungkan tentang pengakuan iman yang dicontohkan oleh Rasul Petrus dan bagaimana Allah memahami dan mengasuh iman kita, walaupun terkadang kita juga mengalami keraguan-raguan. Dalam Matius 16 ayat 13-20, kita melihat momen penting ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Beberapa menjawab dengan berbagai pendapat yang pernah mereka dengar. Tetapi ketika Yesus bertanya, "Menurutmu siapakah aku ini?" Hanya Petrus yang berani mengakui, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Namun, di saat yang sama, kita juga belajar bahwa pemahaman Petrus belum sepenuhnya matang. Ia berbicara dengan berani tentang iman. Tetapi kemudian dalam momen penderitaan Yesus, ia menyangkalnya. Ketika orang menghampiri dan mengenali wajahnya yang sering mengikut Yesus, Petrus mengatakan, "Aku tidak kenal orang ini." 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa terkadang meskipun kita memiliki keyakinan yang kuat, kita tetap manusia yang rentan terhadap keraguan dan ketakutan. Namun, di tengah kelemahan kita, Allah tidak melupakan janjinya. Ketika Yesus telah bangkit dan berjumpa kembali dengan murid-muridnya, ia memberikan kesempatan kedua kepada Petrus dengan bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Yesus mengingatkan Petrus tentang pentingnya cinta dalam mengikutinya. Dalam 3 kali pertanyaan itu, Allah memulihkan dan menguatkan iman Petrus, serta menyatakan bahwa tugas besar menanti di hadapannya. Saudara, renungan ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan iman kita mungkin mengalami pergumulan dan keraguan. Namun, Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Ia selalu memberikan kesempatan kedua, memulihkan iman kita dan mengajak kita untuk lebih mendalam dalam mengasihinya. Sebagai Komisi Perempuan, mari kita meneladani kualitas-kualitas yang diperlihatkan oleh Rasul Petrus. Beranilah mengakui iman kita di tengah dunia yang penuh tantangan. Namun, tetaplah rendah hati dan sadar bahwa kita semua masih berkembang dalam iman kita. Dan yang terpenting, biarkan cinta kepada Tuhan menguatkan dan memandu setiap langkah hidup kita, sebagaimana Allah menguatkan iman dan cinta Petrus. Diskusikan. 1. Bagaimana saudara melihat perbedaan antara keberanian Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias dan momen ketika ia menyangkal Yesus? Apa yang bisa kita pelajari dari situ tentang iman dan ketidaksempurnaan manusia?
2. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus lewat pertanyaan ini, terutama saat Yesus dan Petrus memperbaiki hubungan mereka?